Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama doakan untuk orang tua kita yang sudah wafat, tetangga kita, saudara kita. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah lapangkan kuburnya, maksud saya. Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Bagi orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, mari kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Dan yang sedang mengalami kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Baik jemaah sekalian, sebelum kita masuk ke materi ada dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah ketika sholat tarawih harus membaca doa iftitah? Iya, doa iftitah itu wajib, sunnah, mubah atau apa hukumnya? Sunnah. Doa iftitah itu sunnah. Sholat tarawih sunnah. Nah, apakah ketika melakukan sholat sunnah harus menggunakan membaca doa iftitah? Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Nah, doa iftitah ini variasi banyak. Yang umumnya yang kita ketahui karena kita bermadzhab Imam Syafi'i itu inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya, ya. Kalau orang-orang Muhammadiyah biasanya Allahumma ba'idni wa baina khotoyaya terus gitu. Ada lagi doa yang paling pendek itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Udah cukup. Itu doa iftitah. Saya kalau imam tarawih itu bacanya, ya. Jadi enggak ini wajah tu wajhi lillahi. Ini kelamaan lagi kan. Jadi imam itu kalau misalnya sholat, memimpin sholat, ya, kayak tarawih kan banyak nih rakaatnya nih, ya. Maka membaca iftitahnya pilih yang paling pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira pun sudah cukup. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Langsung bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi tidak membaca pun tidak apa-apa, ya. Jadi ini aja, fleksibel aja kalau doa iftitah. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana jika imam tidak fasih dalam membaca bacaan sholat? Ya, ini udah sering nih ditanyakan, ya. Bagaimana hukumnya imam yang membacanya tidak fasih? Pokoknya syarat imam itu apa sih, Pak? Syarat imam? Yang pertama, zaman Nabi, ya, dia harus balik. Yang kedua, kalau misalnya sudah balik semua nih jemaahnya, mana yang dipilih? Yang paling tua. Pilih yang paling tua dulu. Ya, kemudian yang ilmu agamanya lebih dalam. Yang ketiga, fasih. Kalau dari tiga-tiganya sama, udah tuanya sama, ilmu agamanya sama, cari yang paling fasih, bukan tuanya. Jadi mohon maaf kalau yang bapak sudah agak tua tapi bacanya kurang fasih, sebaiknya dikasih yang lebih muda, yang lebih fasih gitu. Nah, imam ini karena dia nakoda, maka bacanya harus fasih. Jangan sampai, fasih itu apa sih? Fasih itu jangan sampai ketika dia baca itu merubah arti. Nah, kalau sampai berubah arti, sebaiknya udah jangan jadi imam gitu, ya, karena dia ini nih bawa pasukan. Kalau nggak sah sholatnya, semuanya nggak sah, dosa dia, ya. Jadi berat, imam itu berat. Kalau misalnya tidak fasih, sebaiknya jangan jadi imam, ya. Karena ternyata tuh fasih itu misalnya ain kurang. Kalau ain kurang gitu, kurang ain kan ada yang ain tuh alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan ain gitu, pakai alif. Nah, itu salah sebenarnya, ya. Atau ha jadi ha. Kalau kayak azan tuh asyhadu an lagi itu pakai ha, ya. Asyhadu alla. Coba diperhatiin, ada beberapa muazin kita yang kalau azan tuh asyhadu al, ha-nya ha bukan ha gitu, ya. Kalau orang bilangnya ha kecil ha besar gitu. Nah, itu merubah arti, ya. Kalau azan, kenapa sebaiknya yang fasih? Karena ini pakai mic, pakai speaker masalahnya azan itu. Jadi yang kedengeran orang ini ahli hidayah jadi gimana sih gitu. Nanti yang salahin ketua DKM-nya gimana sih gitu. Padahal ketua DKM-nya nggak pada bikin jadwal, yang disalahin ketua DKM kan. Nanti ketua yayasannya lagi yang ngerembet gitu. Ya, jadi karena pakai speaker, ya tahu diri aja. Kalau emang nggak fasih, nggak usah ngaji, nggak usah azan gitu. Ya. Jangan pede karena artinya bisa salah, ya. Apalagi bacaan Quran kan, ya.
Baik, itu pertanyaan yang masuk ya. Jadi kalau tarawih boleh pakai iftitah, boleh tidak. Kalaupun ingin pakai iftitah, pakai yang pendek aja. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sedikit aja ya. Sedikit aja di sini tentang keadaan kita di Ramadan ya. Ramadan itu kan bulan pendidikan. Ada orang lulusan SD, beda gak dengan sarjana? Ini mohon maaf ini, beda ya? Beda. Ada lulusan S1, beda gak dengan S3? Beda, pasti. Oke. Apalagi sekarang nih, S1 itu udah nggak kepake itu. Ya, di perusahaan tuh kalau misalnya ada S1, ada S2. Yang dipilih cenderung S2, ya pendidikannya. Saya kemarin waktu tes haji itu, karena saya S1, saya kalah dengan S3. Padahal nilainya gedean saya. Ya. Kenapa? Karena nilai ijazah itu menentukan ternyata ya, masih menentukan di negara kita, walaupun di negara-negara lain yang dibutuhkan tuh skill, bukan ijazah. Tapi memang ya di negara-negara berkembang itu ijazah itu menentukan ya gitu. Nah, sama dengan Ramadan. Ramadan pun bulan pendidikan. Beda orang yang berhasil mengalami pendidikan di Ramadan dengan yang tidak mengalami pendidikan di Ramadan. Beda Pak hasilnya nanti. Dan semua umat Islam kita-kita ini ketika memasuki awal Ramadan memiliki kesempatan yang sama. Semua kita, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau macam-macam ya, miskin kaya. Ketika memasuki awal Ramadan, semua kita ini memiliki kesempatan yang sama, meraih pendidikan Ramadan. Nah sekarang tergantung masing-masing kita mengisi Ramadannya gimana. Ya, nanti di akhir nih ya, di akhir Ramadan kita akan melihat hasilnya. Nah, kemabruran Ramadan seseorang itu bukan dilihat selama dia Ramadan, tetapi selepas Ramadan. Itu kemabruran Ramadan seseorang. Kalau Ramadan orang sering ngaji, sering ke masjid, wajar. Karena dia kalau nggak ke masjid malu. Karena dia kalau nggak puasa malu, wajar. Orang-orang kalau masjid penuh di Ramadan, ya alhamdulillah ada Ramadan ya. Kalau nggak ada Ramadan, masjid sepi mulu tuh. Ya, untung ada Ramadan gitu. Akhirnya masjid itu penuh lah minimal setahun sekali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya selama Ramadan ke masjid nih, itu belum menentukan indikator sebagai orang yang mabrur Ramadannya. Nanti dilihat nih setelah Syawal. Sampai gak segini subuhnya gitu kan, sampai gak segini sholat rawatibnya. Nah itu dilihatnya setelah Ramadan. Nah makanya karena kita memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan di Ramadan, maka berlomba-lomba. Nggak apa-apalah saya nggak sekolah, nggak S1, nggak S2, nggak S3, nggak apa-apalah. Yang penting saya berhasil mengikuti pendidikan dalam bulan Ramadan. Nah tujuan Allah menurunkan Ramadan tiap tahun itu untuk ngecas iman kita. Kan kata Nabi, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau Imam Ali itu berkata, ketika engkau merasakan imanmu sedang naik, kan kita di Ramadan ini kita merasa iman kita naik kan? Ya Pak Yudi ya? Iya kan, Ramadan itu kita merasa iman itu naik. Yang nggak pernah sholat masjid, di masjid, yang nggak pernah baca Quran, yang nggak sedekah. Pokoknya kita berlomba-lomba kan dalam kebaikan. Itu iman kita sedang naik tuh. Kata Imam Ali, kalau engkau merasa imanmu sedang naik, maka tetap istiqomah dalam ibadah itu. Terus paksakan istiqomah dalam ibadah-ibadah itu, terutama ibadah yang sunnah. Kalau wajib kita sudah melewatilah. Ya, ketika iman kita sedang naik, itu kita harus berlomba-lomba melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kata Imam Ali, kalau engkau merasa imanmu sedang turun, maka tetaplah konsisten untuk melakukan ibadah-ibadah wajib. Sholat 5 waktunya, gitu kan. Walaupun mungkin ketika sholat 5 waktu kita tidak melakukan sholat rawatib. Kalau di Ramadan puasa wajib. Nanti setelah Ramadan, kalau iman kita masih naik, lakukan puasa sunnah. Jadi kita mengejar yang sunnahnya nih. Nah kebanyakan orang Islam sekarang itu, kita ini, kalau itu sunnah, maka kita menganggapnya sepele. Apa itu? Hukumnya apa sih? Sunnah. Udahlah, sunnah ini. Padahal para sahabat dulu
Dia melakukannya betul-betul karena itu sunnah. Wajibnya udah lewat. Kenapa para sahabat puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, kemudian macam-macam ya melakukan ibadah-ibadah sunnah? Kenapa? Karena itu sunnah, maka dilakukan oleh mereka-mereka itu. Nah, sementara kita menganggapnya kalau itu sunnah, sunnah ini nggak dosa ini gitu. Dan itulah memang cara ya rayuan iblis menggoda kita. Kan iblis itu tidak mengajak atau mengganggu manusia itu untuk langsung melakukan perbuatan yang haram. Pak Usai, mabok yuk, minum yuk, Pak Usai, nyolong yuk. Wah, itu udah tahu itu kita nggak boleh. Jadi iblis itu nggak langsung menyuruh manusia itu untuk berbuat yang haram. Tapi dengan sengaja iblis itu menggoda untuk tidak melakukan hal yang sunnah. Sunnah ini nggak dilakukan juga nggak dosa kok. Nah itu iblis tuh menggodanya. Kalau yang sunnahnya sudah berhasil tidak dilakukan, maka iblis akan mengganggu kepada hal-hal yang mubah. Mubah itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan ya nggak ada apa-apanya kan. Dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak apa-apa, itu mubah. Kata iblis, kalaupun engkau tidak dapat dosa, tapi setidaknya engkau tidak dapat pahala gitu. Kata iblis. Maka manusia senang melakukan yang mubah. Kalau itu sudah berhasil, baru ke hal-hal yang makruh. Makruh itu dikerjakan tidak mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu baru ke hal-hal yang subhat. Subhat itu ini halal apa haram ya? Subhat itu ragu-ragu. Halal apa haram ya? Nah iblis udah kerjain aja gitu. Barulah kepada itu, kalau sudah orang sering melakukan yang subhat-subhat, maka akan langsung masuk ke yang haram ya. Nah, di dalam pendidikan Ramadan ini Allah menurunkan Ramadan, puasa Ramadan tiap tahun itu la'allakum tattaqun, kita sudah tahu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ingat, tattaqun pakai qaf ya. Orang karena tatakun pakai ka ya, pakai kaf, pakai qaf, tattaqun. Jadi tujuan Allah menurunkan Ramadan tiap tahun itu agar umat Islam itu meningkat pribadinya menjadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang kita dapat dari pendidikan Ramadan itu, yang paling penting adalah dengan kita mengerjakan puasa Ramadan, melakukan amal-amal selama di bulan Ramadan itu, diharapkan kita menjadi pribadi yang tawadu. Apa tawadu tuh? Apa tawadu? Rendah hati. Ya, tawadu itu rendah hati, tidak sombong ya. Di sini saya kutip dari perkataan Imam Ghazali ya. Imam Al-Ghazali berkata, ada 7 tempat kesombongan. Ini harus kita wanti-wanti ya, hati-hati. Ada 7 tempat kesombongan. Ada orang yang sombong itu karena ilmunya. Ya, ada orang misalnya, kamu SMA yang nggak lulus gitu misalnya kan. Ini saya ini S1 gitu. Nah, itu sombong karena ilmu. Banyak nih Pak orang-orang yang sombong karena ilmu di medsos apalagi gitu ya. Padahal dia nggak pernah sekolah, nggak pernah apa gitu, ngajinya ngaji YouTube ya. Tapi di medsosnya itu merasa dia paling pintar, menyalahkan pendapat orang, membid'ahkan ya. Padahal nggak pernah sekolah dia ya, hanya ngaji di YouTube aja gitu. Tapi dia sudah merasa paling pintar. Nah ini yang membuat iblis itu justru dikeluarkan dari surga karena dia merasa paling pintar, paling baik daripada Adam ya. Itu yang pertama, sombong karena ilmu. Yang kedua, sombong karena ibadah. Orang tarawih aja cuman seminggu sekali, saya dong setiap malam gitu. Jadi dengan ibadahnya dia sombong. Ya, cuma 1 juz, saya dong 3 juz gitu. Berapa infak tadi? 1.000, ya 1.000, saya dong goceng gitu. Jadi sombong dalam ibadah. Makanya kita ini umat Islam jangan memancing orang itu untuk jadi sombong juga. Jangan nanya nanti ke Pak Jasep waktu haji nyium Hajar Aswad juga. Gitu. Jangan nanya gitu ya. Nabahan Pak Jasep waktu pergi haji nyium Hajar Aswad juga. Jangan, nanti Pak Jasep bingung mau jelasin itu. Oh nyium dong, padahal enggak ya. Jadi jangan memancing orang untuk sombong. Semalam tahajud gak semalam?
mau bilang tahajud takut ria, nggak bilang bohong ya gitu. Jadi jangan memancing orang untuk sehingga dia jadi ria, jadi sombong ya, gitu. Udah umroh berapa kali ya, jangan tuh, pokoknya pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauhkan sehingga memancing orang untuk ria atau sombong. Kemudian yang ketiga, ada orang sombong karena nasab. Apa nasab tuh? Keturunan. Nah, lo orang kampung, saya kan ningrat. Ini keturunan Raja Sriwijaya ini gitu kan, disebutin tuh raja-rajanya kan. Nah, itu juga termasuk sombong ya. Makanya nanti bagi remaja-remaja yang ingin mencari jodoh, salah satunya adalah cari yang nasabnya baik, keturunannya baik. Bukannya Nabi ini menyalahkan anaknya, bukan. Karena biasanya anak itu tergantung dari pendidikan orang tuanya. Ya, ini hati-hati. Jadi apalagi siapa si Gilang, Bang Gilang. Gilang misalnya lagi mencari jodoh ya. Ada punya pacar lah gitu. Nikah apa enggak ya, ragu-ragu. Bagaimana cara melihat dia itu baik? Lihat aja perlakuan dia kepada orang tuanya. Gitu Bapak kalau nanti mau mendapat pinangan gitu, ada lamaran, lihat anaknya itu sama orang tuanya gimana. Kalau di anak itu sama orang tuanya baik, hubungannya hormat, terima. Tapi kalau bapaknya ngelawan, kadang-kadang cerita, ibu saya mah bawel orangnya gitu. Orang tuanya diaduin. Orang tua saya tuh Pak, aduh, saya pulang sedikitnya orangnya bawel banget orang tua saya, gitu, orang tuanya dijelekin. Aduh, jangan jadi mantu tuh. Ya. Masih ada 3 miliar perempuan lagi di dunia ya. Ya Pak Idris ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, sombong karena paras wajah. Nah, kayak Nabhan sombong, dia sombong tentang ganteng ya. Jadi ada orang yang karena dia cantik kemudian jadi sombong ya. Kemudian karena harta, kita sudah tahu lah ya, karena dia kaya, banyak harta, kemudian jalannya petenteng-petenteng kan. Karena dia pejabat, lagi karena yang sekarang sekaligus dia harta kemudian kekuasaan, pejabat, karena dia pejabat. Dulu sih waktu belum pejabat lah main sama kita, main yang ngopi bareng gitu. Udah jadi anggota DPR, ditelepon aja gak diangkat. Saya punya temen banyak tuh kayak gitu tuh ya. Dulu mah waktu belum jadi anggota DPR mah ngopi aja kita ngeraktir gitu, ngopi makan. Udah jadi anggota DPR, handphone ditelepon gak diangkat, WA gak dijawab ya, sok sibuk ya. Nah itu bukan teman, bukan sahabat ya, bukan sahabat. Kemudian yang terakhir, karena banyak pengikut. Ada orang sombong karena pengikutnya banyak. Kalau di media sosial tuh followernya. Oh iya, ini Riyas Al-Hidayah dan Masjid Al-Hidayah itu punya medsos, terutama Instagram Pak. Bapak main Instagram Pak Marzuki main Instagram enggak? Nah anak muda, ibu-ibu ya, yang punya Facebook, yang punya YouTube, yang punya Instagram, coba follow ya, like, subscribe, and share ya, Riyas Al-Hidayah dan Masjid Al-Hidayah. Jangan cuma dikit ya, ketika diupload ya cuma 10 ininya yang ngeliat gitu ya. Jangan takut kota, siapa tahu dengan nonton ya itu bisa menjadi minimal inilah pahala untuk memberikan subscribe dan share-nya. Kemudian jemaah sekalian, setelah tawadu, ketika kita memasuki tarbiyah Ramadan, kita juga menjadi pribadi yang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa puas. Kan kita puasa itu harusnya selain qanaah juga memunculkan rasa empati. Jadi Bapak Ibu kalau di luar Ramadan ketika melihat orang miskin tuh biasa aja kan. Kenapa? Karena kita nggak merasakan, dia belum makan 3 hari mungkin. Nah ketika kita puasa tahu bagaimana lapar, haus, maka ketika kita melihat orang yang tidak mampu, kita terketuk dan kita semakin merasa bersyukur, merasa puas dengan apa yang dikasih Allah selama ini. Kan kita tidak merasa puas itu karena kita kan gini Pak, apa cita-cita orang miskin terhadap kita? Kita mungkin merasa sulit nih, merasa kekurangan ya. Tapi orang miskin ketika melihat hidup kita, itu cita-cita dia, itu ingin seperti kita. Kayak Pak Yudi nih misalnya.
ya, punya usaha, rumah udah ada, kendaraan sudah ada. Apa cita-cita orang miskin ketika melihat Pak Yudi? Cita-cita dia, andai saya seperti Pak Yudi, itu cita-cita dia itu. Ya, jadi bersyukur ya, dengan puasa kita harusnya mengetahui bagaimana lapar haus, kemudian kita menjadi pribadi yang qanaah, puas dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa tidak menyukai apa yang kita tidak miliki, saya pengen ini, kita nggak punya, kan kita kesel tuh. Kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita sukai, maka syukuri apa yang kita miliki, gitu. Syukuri apa yang kita miliki. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir aja nih ya, ada banyak soalnya, yaitu waro. Waro itu sifat kehati-hatian. Ketika kita masih ke Ramadan, kita kan ketika Ramadan ingin makan, kan boleh makan itu kan, halal gak makan? Halal, tapi ketika itu Ramadan, siang-siang jadi haram. Kita bisa, ya, yang tadinya halal hubungan suami istri, yang tadinya halal, pas Ramadan ditahan. Padahal itu istri kita halal, makanan kita. Tapi karena kita puasa, maka itu kita tahan. Itulah yang dinilai Allah. Kata Allah, semua amal perbuatan itu ada ganjarannya. Dan itu untuk manusianya. Bapak sholat, ada ganjarannya. Pahalanya untuk Bapak. Ada ukurannya lah, kalau jemaah 27 derajat. Semuanya ada takarannya. Kalau kita nyumbang 1, dapat 700. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Allah itu di hadapan malaikat membanggakan kita yang sedang puasa. Lihat malaikat, wahai malaikat, lihat tuh si fulan, si manusia sekarang sedang puasa. Dia meninggalkan yang haram karena aku. Dia tidak makan, menahan lapar karena aku. Kan kita nggak makan karena siapa, Pak? Ya karena Allah. Dan puasa itulah salah satu-satunya ibadah yang memunculkan sifat ihsan dalam diri kita. Ihsan itu apa? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kalaupun engkau tidak mungkin melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Dan itu hanya dalam puasa. Ya kan? Nabahan kalau di kamar sendirian makan? Enggak. Kenapa? Puasa. Kenapa enggak makan? Ya karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Ya, Pak Idris nanya. Banyak ya? Oh ya nggak apa-apa ya. Kemarin kata Pak Idris, kemarin ada yang awam itu ketahuan nggak pas subuh di masjid dulu. Jadi kemarin ada sholat sujud tilawah, terus ada yang bingung, ada yang ruku, ada yang sujud, ya nggak apa-apa pertama-tama ya. Besok-besok mah udah ngerti itu ya. Jadi sujud tilawah itu sunnah kalau kita membaca surat yang mengandung surat sajadah. Kalau untuk pertama nggak apa-apa, salah ya, ngikutin aja. Tapi itu menjadi pendidikan. Jadi tahu bahwa oh ternyata ada bahwa sholat sujud tilawah. Jangan dibilang Hidayah sholatnya ngaco nih, jangan. Ya karena nggak tahu ilmunya kan. Tapi besok kalau kita sujud tilawah lagi udah ngerti itu ya, pasti udah ngerti. Nggak apa-apa. Tadi saya mana tadi saya ngomong? Oh iya, kenapa nabahan puasa nggak makan? Karena Allah melihat kita. Itu ihsan namanya. Hanya puasa, Pak. Kalau sholat adakah ihsan? Ya kan kalau sholat harusnya ihsan, bahwa kita sholat itu benar-benar Allah sedang mengawasi kita kan. Kalau kita sedang ujian misalnya lagi di sekolah, kenapa kita nggak nyontek? Ya orang ada yang ngawasin gurunya kan. Ya sama gitu, dalam sholat pun begitu. Tapi sholat itu sendiri karena kita tidak seperti puasa, kadang-kadang sholat itu kita jadi banyak riya. Beda dengan puasa. Kalau sholat itu kadang-kadang di depan orang dia lama-lamain Allahu Akbar, dipasih-pasihin. Iya, masih ada gitu sifat riya tuh dalam sholat. Bacaan difasih, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu dalam sholat.
Dalam zakat misalnya, ada orang zakat, catat ya nama saya ya, nanti umumin ya, gitu. Masih ada ria kalau zakat. Haji apa lagi? Mau mana nih, mau haji saya? Doain ya, ngundang orang-orang wali, ya itu sunnah wali masalah, tapi ngomongannya berlebihan. Ya, alhamdulillah saya haji tahun ini, wah ngomong mana-mana gitu. Ya itu ada sifat ria. Tapi kalau puasa, emang ada bapak lagi puasa, saya puasa nih, emang gitu? Enggak, orang semuanya lagi puasa kok. Emang puasa yang mabrur itu emang apa? Batuk-batuk mulu enggak kan, atau ngeludah mulu gitu biar khusyuk puasanya kan? Enggak. Puasa itu adalah ibadah yang hampir tidak bisa orang tuh ria, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah Senin Kemis diundang, jangan hari Senin deh gue puasa gitu, jangan hari Kemis deh saya lagi puasa nih gitu. Ada ria gitu ya kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan nggak ada tuh kita, saya puasa nih. Emang kalau puasa kenapa gue juga puasa kan gitu ya. Nah itulah puasa itu melatih kita untuk ihsan. Nah kalau puasa itu, dari pelajaran puasa itu kita alihkan kepada ibadah-ibadah lain, itu menjadi sempurna ibadah kita. Itulah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu ya. Minimal apa yang kita dapati selama Ramadan itu bisa kita amalkan dalam hari-hari setelah Ramadan. Jadi Pak ya, ini Ramadan masih lama, benar-benar digunakan untuk melatih kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi sekali lagi, kalau Bapak sekarang subuhnya di masjid, nanti setelah Ramadan usahakan di masjid, karena itulah kemaburan Ramadan seseorang. Kalau Bapak selama Ramadan baca Quran, bacalah lagi Al-Quran ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya masalah yang dapat saya sampaikan. Pak Idris, ada pertanyaan lagi? Udah cukup ya. Jadi sujud tilawah minggu besok insya Allah kita sujud tilawah lagi, biar nggak bingung warga kita ya. Dan ini mungkin hanya beberapa masjid yang mengadakan ini. Kalau di DKI, kalau di Tangerang Selatan udah banyak ya. Di Tangerang Selatan itu hampir setiap minggu masjid-masjid itu melakukan sujud tilawah, imamnya membaca sujud tilawah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bermanfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.